Kita main perbandingan lagi ya Om Joy ya. Tadi kan udah perbandingan antara fasilitas lapas di Indonesia dengan lapas di beberapa negara gitu ya. Kita main perbandingan lagi. Kita masih ingat bahwa terdakwa kasus Pinangki ini dipotong masa tahanannya karena punya anak yang usianya masih balita. Ada lagi kemudian mantan Mensos yang kemudian terkait kasus hukum juga dalam pledoinya minta pengurangan dibebaskan karena salah satunya menyebutkan punya anak di bawah umur. Padahal kita lihat bahwa banyak yang kemudian akhirnya masuk ke dalam penjara, bukan kasus korupsi, tidak merampas uang rakyat, begitu, harus mengalami perlakuan yang seakan-akan tidak sama akhirnya ya. Ini ada double standard, padahal mereka juga memiliki potongan juga ya. Betul, mereka juga memiliki anak di bawah umur atau bahkan banyak yang masuk ke dalam penjara dalam kondisi mereka tengah mengandung, ada anak di situ. Artinya kan mereka harus melahirkan anak di dalam penjara. Nitya ingin mengundang Mbak Tiar Simorangkir, sutradara sekaligus juga aktivis pemerhati hak anak. Terima kasih sudah bergabung Mbak Tiar. Nitya ingin memutarkan terlebih dahulu, ini sedikit saja bocoran dari filmnya Mbak Tiar. Ini judulnya adalah Invisible Hopes ya Mbak Tiar ya. Kita akan tampilkan sedikit saja sebagai bocoran untuk Anda semua. Ini dia. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Saya sama lagi. Enggak lah, kalau dijeblosin begini. Udah dibuktiin, dijeblosin lagi. Belum masuk, kata bapaknya tidak habis. Iya, pada nggak tanggung jawab. Suamiku aja udah terpulang cari bapak baru. Banyak mahnya. Cuma kurang bapak. Ayahnya sih lagi makan buah pir. 15 dewasa, anaknya 3, udah pengap nih. Kalau bisa ya dikasih kamar yang lebih besar, biar anaknya nggak keringetan, biar ada hawanya. Kadang aku kesel sama orang gitu, jadi emosinya kayak Iki. Mungkin karena sakit hati juga kali sama bapaknya dia ya. Baca dong. Sudah berapa kali Anda masuk? Cukup 1 kali. Cukup 1 kali. Ini sangat berat untuk dilihat Mbak Tiar, padahal tidak sampai 3 menit ya barusan. Sangat berat untuk dilihat, tapi saya rasa ini adalah kenyataan yang kita harus ketahui. Apa saja yang Mbak Tiar temukan saat itu? Jadi memang aku tadi ngelihat trailernya masih merinding lagi gitu ya. Ya. Terus tadi ngedengerin ceritanya Mas Surya gitu. Coba kita bayangin kalau kondisi itu ada ibu hamil dan anak gitu, itu sangat tidak manusiawi. Ya jadi memang Mbak, kita tahu, saya sendiri memang tidak mengetahui sebelumnya bahwa ada anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Saya tahunya baru di 2017. Saya pikir tidak ada ibu hamil yang ditangkap atau ada penangguhan gitu. Ternyata saya mendapatkan informasi tidak ada pengecualian itu sangat banyak gitu, dan saya kaget, dan ternyata circle saya pun kebanyakan orang nggak tahu kalau ada anak dan ibu hamil dalam penjara di Indonesia gitu. Lalu saya mulai riset. Nah, awalnya dari situ, kemudian menemukan kondisi-kondisi yang tidak manusiawi. Tadi mungkin kita bisa lihat
sudah dengar tadi dari Mas Surya, kondisi dalam penjara kurang lebih sama di lapas-lapas perempuan, rutan dan lapas perempuan juga gitu. Jadi ini yang membuat kami menjadi harus bikin film tentang mereka. Yang awalnya sebenarnya kami ini komunitas yang tadinya mau bikin sekitar 5 menit, 10 menit, hanya ingin menginformasikan bahwa ada anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Tapi ternyata kemudian dalam riset itu kami menemukan masalahnya tidak sesederhana itu. Ada sebuah sistem yang tidak berjalan di sini, sehingga ada anak yang menjadi korban terselubung di balik jeruji penjara orang dewasa. Seperti itu. Jadi atas dasar keterpanggilan ini, kami ingin berbuat sesuatu bagi narapidana hamil, terutama anak-anak yang lahir dan hidup dalam penjara ini. Kami merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Jadi yang kami bisa adalah membuat film. Jadi kami melakukannya dalam bentuk film. Ketika kita menemukan kondisi yang sangat kompleks ini, sehingga ini berubah menjadi sebuah film panjang gitu. Dan memang sempat kita kesulitan untuk menyelesaikan karena tidak ada funding gitu. Jadi di sini kita menggambarkan kondisi real dari mulai seorang perempuan hamil masuk pertama sekali ke rutan ketika mereka masih menjalani proses proses hukum gitu Mbak, kemudian melahirkan di dalam sampai akhirnya anak ini meninggalkan penjara, apa yang terjadi, apa yang mereka hadapi. Karena setelah umur 2 tahun mereka harus keluar dari penjara ya Mbak ya? Betul, mereka harus meninggalkan penjara, baik ibunya bebas atau tidak. Nah ini menjadi masalah lagi, karena tidak ada sistem. Jadi kami menyebutnya bahwa di sini negara tidak siap untuk menangkap perempuan hamil. Kenapa? Sedangkan untuk tahanan biasa aja tadi seperti cerita Mas Surya itu negara pun belum siap kan gitu. Nah, apalagi seorang perempuan hamil, apalagi anak, itu kondisinya sangat berbeda. Kebutuhannya sangat berbeda secara sosial, secara psikologis, itu sangat berbeda gitu. Sekarang kita bayangkan yang tadi diceritakan oleh Mas Surya, ada anak di dalam situ, di dalam sel berdesak-desakan. Itu ada toilet di dalam itu, semua dalam kamar pakai satu, semuanya di situ. Ada transaksi gitu. Kemudian belum lagi konflik antara sama narapidana. Bagaimana kalau ibu-ibu hamil ini berkonflik gitu. Dari temuan Mbak Tiar, kalau tadi kan Mas Surya mengatakan ada pembagian tugas gitu ya, yang tidak mau mereka harus terima, apalagi kalau mereka tidak bisa membayar itu, tidak bisa menebus tiket itu gitu. Ini juga Anda temukan dilakukan dan harus dijalani juga oleh napi dalam kondisi hamil. Nah, untuk bertahan dalam penjara sendiri, bahwa ibu-ibu ini kebanyakan ada namanya korve. Korve itu bekerja untuk orang lain, napi yang punya uang. Jadi mereka nyuci atau bersih-bersih kamar, atau ngambil air cadong, ngambil makanan cadong misalnya, itu yang mereka lakukan. Jadi itu dibayar Mbak, rata-rata 50.000 satu minggu. Jadi ada beberapa ibu waktu kami syuting itu karena dia kecapean nyuci, bersih-bersih, dia harus pendarahan. Itu sering itu pendarahan ibu-ibu di sana gitu. Jadi supaya diinformasikan Mbak bahwa tidak ada perlakuan khusus dan anggaran khusus dari negara untuk ibu hamil dan anak. 2018 itu anggaran makan buat satu narapidana itu hanya 18.000 per hari. Bayangin apa yang bisa didapatkan dengan 18.000 gitu. 3 kali kalau ada makan. Kebutuhan untuk pengobatan medis bagaimana? Kalau tadi kan pendarahan, kemudian sebenarnya kan perempuan hamil itu menjalani banyak proses ya, biasa normalnya gitu. Mereka harus ke dokter, mereka harus mendapatkan USG, mereka harus mendapatkan obat-obatan dan vitamin gitu. Ini berarti tidak ada pembicaraan sama sekali mengenai itu, hak mereka di sana. Di dalam ada klinik tetapi terbatas untuk pengobatan umum. Ada dokter, beberapa lapas punya bidan juga, tetapi itu peralatannya terbatas. Sehingga kalau mereka hanya sakit biasa itu bisa di dalam. Kalau sudah penyakit yang agak berat itu harus keluar ke rumah sakit, termasuk USG. Ini yang menjadi masalah. Mereka pun pengobatan keluar harus biaya sendiri. Sementara kebanyakan keluarga nggak support atau nggak peduli. Karena kebanyakan mereka dianggap sebagai aib ya. Kalau napi perempuan dan laki-laki agak berbeda di negara kita. Perempuan mempunyai double standar. Kalau perempuan masuk penjara, dia perempuan tidak baik-baik dan stigmanya double gitu. Jadi mereka banyak keluarganya nggak mau peduli dan nggak mau ngambil anak ini. Gitu. Jadi mereka harus berobat keluar. Dan Mas Surya juga pasti tahu bahwa untuk berobat ke rumah sakit itu nggak mudah Mbak. Ada prosesnya dan itu nggak mudah gitu. Dan itu kayak lingkaran setan yang agak susah kita pecahkan gitu.
Jadi ibu-ibu ini banyak yang melahirkan di toilet atau di gang gitu-gitu. Ada yang seperti itu. Oke, Mas Surya, tadi saya sempat ingin langsung bertanya sebenarnya. Mas Surya, kalau para napi ini tidak memiliki uang kiriman dari luar begitu ya, kemudian mereka tidak memiliki skill untuk bertahan di dalam penjara, apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang tadi Anda sebutkan dipindahkan, dibuang gitu ke lapak buaya? Ya, mereka anak-anak istilahnya itu anak-anak hilang. Adakah kemudian yang berujung kepada penganiayaan fisik mungkin? Kalau penganiayaan fisik ada, misalnya ketika tidak bisa bayar uang kebersamaan tadi atau uang otean tadi itu ada yang dicabutin alisnya. Ini pengakuan langsung dari napi yang tidak bisa bayar gitu, ataupun ada yang disuruh menghadap dinding, berdiri menghadap dinding tapi gaya angsa gitu atau gaya naik Harley gitu ya. Nah, itu bisa 8 jam mereka alami gitu. Ataupun makanannya dilempar ataupun makanannya nggak dibagi gitu ya, makanan dilempar ke muka mereka itu atau mengalami caci makian gitu ya. Itu berbagai bentuk yang mereka alami ketika di rutan gitu. Oke. Jadi kalau ketika Pak Josias mengatakan bahwa salah satu solusinya adalah menambah SDM dan menambah fasilitas, menurut Pak Josias ini adalah solusi gitu. Menurut Anda ini bukan solusi? Ya menurut saya itu sekedar tambal sulam, karena masalahnya itu kan masuknya banyak, keluarnya dikit gitu. Nah, jadi jumlah tahanan ataupun napi yang masuk itu banyak sekali dibandingkan jumlah yang keluar. Jadi kita harus melihatnya ini dari hulu sampai hilirnya. Dari hulunya itu misalnya ya, soal undang-undang ITE, soal undang-undang narkotika itu harus segera direvisi sehingga diperjelas sehingga orang yang pengguna itu tidak masuk ke dalam. Kalau pengguna masuk ke dalam, itu artinya penciptaan pasar. Gitu. Jadi begitu banyak orang masuk. Ya, ada transaksi yang kemudian dimanfaatkan gitu, maksud Mas Surya? Iya, ada transaksi narkoba yang semakin beredar di sana. Kenapa? Karena bagi bandar penjara adalah pasar gitu. Dan itu juga menguntungkan yang lainnya gitu. Ketika jumlah makanan sedikit dibandingkan yang membutuhkannya, itu mengakibatkan ada pasar makanan juga. Koperasi-koperasi itu ada keterlibatan orang-orang luar ataupun petugas untuk mensuplai dan menjual makanan gitu. Ataupun ketika jumlah tahanan banyak dan jumlah kamar sedikit, itu mengakibatkan harga kamar berbeda-beda. Padahal tadinya harusnya gratis ya, itu di tipe 7 kadang 1 juta, 1,5 juta, di tipe 5 atau tipe 1 itu bisa sampai belasan juta gitu. Bahkan di blok O yang kita nggak bisa masuk, saya sendiri nggak pernah bisa masuk ke blok O itu, kecuali penghuninya sendiri ya, itu tipe 1 kamar 1 orang. Artinya Anda melihat sendiri bahwa ada privilege bagi mereka yang memang secara tanda kutip secara kasar mampu. Ya tentu itu. Jadi kasta itu nyata di luar sendiri nyata ya, di dalam penjara semakin nyata. Kalau Anda punya uang, Anda bisa berbisnis di dalam. Anda bisa berbisnis membuka apotik, membuka bisnis transferan, atau mensuplai barang masuk gitu untuk kebutuhan di dalam. Okay. Atau misalnya Anda buka warung nasi goreng atau macam-macam. Jadi ketika mengatasi overcrowding, mengatasi overkapasitas ini, nggak bisa kita sekedar nambah jumlah gedung ya, ataupun nambah tugas, tapi kita harus lihat juga bahwa undang-undangnya harus direvisi. Dan yang terakhir sampai ke soal pembebasan mereka. Jadi CB, PB, dan asimilasi itu jangan dipersulit. Dan itu sudah diketahui umum bahwa untuk mendapatkan CB, PB, asimilasi itu mereka teman-teman ini harus mengeluarkan uang. Ya. Harus ditebus begitu ya? Harus ditebus. Karena katanya membutuhkan syarat administrasi macam-macam. Jadi begitu. Jadi menyelesaikannya holistik itu dari undang-undangnya sampai juga dari hilirnya. Ya, menambah fasilitas dan menambah SDM itu adalah wajib
karena memang ada kebutuhan untuk menangani di situ, tapi tentu ada payung hukum yang menjadi PR sampai sekarang belum terselesaikan. Karena narapidana juga mempunyai hak untuk hidup layak di dalam lapas penjara ketika mereka menebus kesalahan mereka. Terima kasih Mas Surya sudah bergabung bersama Nitya. Terima kasih untuk ceritanya langsung berbagi kepada kami. Tapi Mbak Tiar, saya ingin masih banyak ngobrol, terutama soal apa yang terjadi dengan anak-anak itu ketika tidak ada keluarga di luar jeruji yang bisa mengurus mereka. Usai jeda. Terima kasih Mas Surya. Kami harus sangat hati-hati mau menayangkan apa yang ada di film ini. Sebenarnya sangat banyak hal-hal urgent yang harusnya masuk tetapi tidak bisa masuk karena Contohnya apa? sensor. Contohnya apa Mbak?